Dan untuk membahas keputusan Presiden Jokowi menunjuk orang dalam KPK yaitu Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK menggantikan Firly Bahuri yang diberhentikan sementara, telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Bang Sahroni, Kang Asep, halo selamat sore. Selamat sore Mbak Selamat Afi. sore, Roni. Iya, baik. sore Pak Sep. Dan sudah bergabung juga mantan Ketua KPK Abraham Samad. Pak Abraham Samad, selamat sore. Ya, baik. Kang Asep, apa tanggapan Kang Asep mengenai penunjukan Presiden menunjuk orang dalam KPK yaitu Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara? Apakah Nawawi adalah orang yang tepat? Ya, saya pikir yang pertama penggantian pimpinan KPK diatur di Undang-Undang KPK 32, 33 dan seterusnya. Artinya apa? Dipilih dari salah satu komisioner KPK. Nah, kebetulan saya kenal baik Nawawi ya. Nawawi ini kan selama ini orang-orang suka muncul tuh komisioner ya, selalu cari panggung. Ya kebetulan Nawawi nggak pernah muncul orangnya, emangnya pendiam. Karena hakim bawaannya pendiam. Saya cukup mengenal siapa Nawawi, ya orang yang cerdas, kemudian juga seorang yang memang dia sama telaten, bahkan rapih dalam bekerja, tidak banyak omong, itulah yang ditentukan Nawawi. Jadi saat penunjukan Nawawi sebagai pejabat sementara ketua, itu adalah tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh Presiden Ya. tentang siapa Nawawi. Saya cukup mengenal siapa Nawawi. Kalau Presiden tidak merinci pertimbangan yang disampaikan, hanya mengatakan ya banyak pertimbangannya. Kira-kira dalam situasi hari ini ketika Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan dan mungkin bisa dikatakan kepercayaan publik terhadap KPK menurun, apa saja yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih Nawawi sebagai Ketua KPK sementara, Kang Asep? Ya, saya tidak tahu isi pertimbangannya, Pak tahu kan di media massa dipetunjukkan Nawawi. Tapi kalau diperhatikan sehari-hari ini, fakta yang kita bisa lihat dari seluruh komisioner yang sering muncul di panggung, hampir semua. Tapi Nawawi boleh katakan tidak pernah ya, kecuali pernah sekali ketika hakim tertangkap dia berani muncul ya. Tapi tidak pernah itu dia pernah komentar, dia diam ya. Itulah mungkin wataknya seorang hakim ya. Dari seorang Nawawi. Selama ini mungkin pertimbangannya kalau ya sedangkan yang lain kan pernah bermasalah dengan Dewas. Coba satu rinci yang berasal dari jaksa, berasal dari apa? Hakim ad hoc, kemudian yang berasal dari satu lagi itu siapa itu kan semua pernah berhadapan dengan komisi etik. Ya artinya kalau nanti publik mencari-cari kesalahan dari pimpinan KPK yang sekarang walaupun sementara ya boleh dikatakan kan pernah cacat dalam tanda petik, tapi Nawawi boleh dikatakan tidak pernah kan berhadapan dengan Dewas. Jadi setidak-tidaknya yang dipilih oleh Jokowi ya tepat menurut saya. Baik, Pak Abraham Samad, apa tanggapan Anda Pak dengan dipilihnya Nawawi sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden? Baik, rupanya sambungan telekomunikasi kami belum terhubung. Kita akan langsung ke Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Ahmad Sahroni. Bang Sahroni, dari Komisi 3, bagaimana sih prosesnya dan sejauh mana Komisi 3 mengawal pergantian pimpinan KPK? Saat ini memang KPK dipimpin oleh Ketua KPK sementara. Sampai kapan KPK bisa mendapatkan Ketua KPK definitif? Yang pertama, Komisi 3 belum memutuskan karena proses ini kan melalui Pak Presiden langsung. Maka dengan pilihan Pak Presiden memilih Ketua KPK sementara Pak Nawawi itu sangat tepat karena yang bersangkutan pertama punya integritas ya, yang kita harap ke depan Pak Nawawi membenahi atas kekurangan di internal yang luar biasa ini. Tapi di sisi lain, polemik ini kan belum selesai sampai di sini karena yang diberikan ruang oleh Pak Presiden ke Pak Nawawi adalah memperbaiki, membenahi semua segala kekurangan di internal KPK. Gitu. Baik, dari catatan Komisi 3, apa tantangan bagi Nawawi untuk membawa KPK minimal dalam situasi saat ini? Mengingat bahwa Firly Bahuri mengatakan justru tidak menerima status tersangkanya dan akan melawan. Sejauh mana KPK akan terus terseret-seret dalam kasus pribadi Firly? Pak Firly kan punya hak untuk melakukan upaya hukum lain terkait ya pribadinya. Tapi institusi KPK kan tidak akan terganggu. Biarkan Pak Firly berlawanan dengan apa yang dia mesti lawan apa yang terjadi saat ini.
Tapi saya harap KPK akan tetap berdiri dan mudah-mudahan Pak Nawawi punya tugas berat ya dalam proses ke depan bagaimana memperbaiki integritas dalam hal ini sangat prihatin dan prihatinnya adalah yang biasanya KPK menangkap koruptor, sekarang ketua KPK-nya sendiri menjadi tersangka. Nah, inilah keprihatinan kita semua. Mudah-mudahan Pak Nawawi bisa melakukan sesuatu gebrakan di internal institusi KPK ke depannya nanti. Ya, baik. Pak Abraham Samad, apa tanggapan Anda, Pak, dengan terpilihnya Pak Nawawi menjadi Ketua KPK sementara, termasuk bagaimana Pak Nawawi ini bisa membawa KPK ke depan mengingat proses hukum yang dijalani oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini masih akan terus berlanjut? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, jadi pertama saya ingin katakan tugas Nawawi ini agak berat ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya dengan ditersangkakannya Firly, ini menjadi momentum untuk bersih-bersih KPK. Jadi sekarang ini momentumnya untuk bersih-bersih KPK karena kita tahu KPK ini sudah remuk ya. Sudah hancur sebenarnya ya. Sudah kotor sekali ya. Oleh karena itu inilah momentumnya untuk membersihkan. Dan saya pikir ini bukan hal yang mudah bagi Nawawi karena selama ini Nawawi sudah melakukan interaksi ya dengan satu sama lain dengan komisioner-komisioner yang kita lihat itu sudah cacat moral. Jadi ini berat sekali bagi Nawawi. Saya sendiri tidak terlalu mengenal sosok Nawawi, tapi seperti tadi yang dikatakan Bang Asep, dia mantan hakim, hakim biasanya agak kurang ngomong ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit harapan, walaupun saya tidak punya harapan terlalu besar. Kenapa saya katakan saya tidak punya harapan terlalu besar? Karena selama ini Nawawi orangnya safety player. Terus terang aja, safety player tidak pernah berani keluar untuk mengatakan sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar yang selama ini terjadi di KPK. Karena kan tentunya Nawawi juga tahu permasalahan yang ada di KPK selama ini. Tahu siapa orang-orang yang nggak benar, tapi Nawawi diam saja 1000 bahasa. Tapi ya saya nggak tahu apa yang menyebabkan dia diam 1000 bahasa. Apakah dia termasuk orang yang jujur tapi penakut? Kan ada juga kategori-kategori seperti itu. Jujur tapi penakut, ya nggak berguna juga. Jadi yang dibutuhkan di KPK itu adalah orang jujur dan pemberani. Itu sebenarnya, Mbak. Apa ada orang lain yang menurut Anda lebih layak menjadi Ketua KPK sementara? Seperti tanggapan Anda soal Nawawi, adakah dari 4 komisioner itu yang lebih baik menurut Anda? Kalau dari komisioner-komisioner yang di dalam, tentunya Nawawi yang paling bagus lah ya, di antara 4 yang tersisa. Jadi saya sepakat dengan Bang Asep, dari 4 yang tersisa ini, mungkin Nawawi yang terbaik. Saya sudah sampai pada posisi bahwa kalau mau mencari yang lebih baik lagi, harusnya diambil dari luar kan, sebenarnya begitu. Tapi karena tidak memungkinkan, maka menurut saya pilihan Nawawi ini adalah pilihan yang sebenarnya menjepit kita ya. Kenapa saya katakan menjepit? Buah si malakama ya, buah si malakama. Tapi nggak apa-apa, Nawawi adalah yang terbaik di antara yang ada sekarang karena yang lainnya udah cacat moral. Seperti tadi yang dikatakan Mbak Asep, sudah beberapa kali ada indikasi-indikasi paling tidak pelanggaran etik. Oleh karena itu, ya marilah kita menyambut dengan terpilihnya Nawawi ini, tapi dengan catatan kita tidak bisa memberi dia cek kosong di Nawawi. Kita harus isi ceknya, ditulis ceknya. Cara menuliskannya yaitu apa-apa saja yang menjadi PR berat Nawawi. Itu yang harus dia lakukan, nggak boleh dia diam 1000 bahasa seperti itu. Dan dia harus punya tugas membongkar siapa komisioner-komisioner yang terlibat. Karena saya yakin ya Mbak ya, bahwa sebenarnya Firly itu tidak sendiri. Karena kita tahu bahwa kalau kejahatan korupsi itu rata-rata kejahatan yang tidak dilakukan atau tidak bisa dilakukan seorang diri. Oleh karena itulah saya yakin bahwa kemungkinan besar ada komisioner-komisioner lain yang terlibat. Oleh karena itu ini penting dibongkar. Karena kalau nggak dibongkar, komisioner-komisioner yang terlibat masih bercokol di KPK itu yang bisa merusak dan menyulitkan nanti Nawawi. Oleh karena itulah menurut saya polisi
harus mampu ya membongkar siapa lagi komisioner-komisioner yang terlibat, dan juga ini menjadi tugas berat Nawawi untuk membongkarnya. Jadi Nawawi nggak boleh diam, dia harus membongkar siapa komisioner yang terlibat. Baik, Kang Asep menanggapi tadi statement dari Pak Abraham Samad, tanggapan Anda Kang Asep bahwa kemudian ternyata diam itu bisa diartikan banyak hal. Jangan-jangan disampaikan Pak Abraham Samad, jangan-jangan dia takut. Tanggapan Anda Kang Asep, termasuk juga komisioner yang lain yang jangan-jangan juga terlibat dalam kasus yang saat ini menjerat Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, karena nggak ada pilihan lain, undang-undang menentukan harus dipilih, ada itu 4 orang itu. 4 orang ini kan 3 pernah bermasalah dengan Dewas dan kita pernah kecewa dengan Dewas. Kan saya pernah katakan dulu malah bubarkan saja itu kan karena tidak jelas. Nah, dari 4 ini kan hanya tinggal Nawawi. Katakanlah sekarang Nawawi ya penakut. Katakanlah penakut. Nah, kalau penakut pasti kita teriak lagi. Bang Samad pasti pada teriak lagi, pasti juga berpikiran kan panjang. Dan saya tahu persis emang watak hakim itu ketika berbeda. Saya tahu pasti Nawawi juga setiap kan ketika diambil musyawarah Pak Abraham Samad pengalaman nih pas dengan timnya dulu kan pasti ketika menentukan dia terjepit tinggal sendiri ya lebih baik dia diam ya. Kalau di istilah hakim itu kan dari dissenting lebih baik dia diam, yang penting udah menyatakan itu mungkin. Nah sekarang ketika dia diberi kewenangan amanat, terlepas katakanlah dia penakut tidak ada keberanian, suka nggak suka sebagai pimpinan KPK pasti dia berteriak, apalagi sekarang diberi kewenangan dia sebagai pimpinan harus mengambil alih. Nah apakah yang 3 juga masih akan menurut seperti yang dulu dilakukan oleh Firly? Saya yakin Nawawi bukan sifat itu. Saya tahu persis Nawawi kan berasal setidaknya dekat kampungnya Pak Abraham Samad kan, harga diri itu yang sekitar. Nah, itu harus kita dorong. Satu itu. Kedua, nah sekarang kita cek kosong itu tinggal kita isi. Selama ini kan salah satu modusnya bagaimana Firly melakukan itu kan sejak zaman deputi. Saya masih ingat bagaimana modus-modus ketika ada perkara-perkara harus dilanjutkan, tidak dilanjutkan karena tanda petik ada gratifikasi, ada pemerasan, ada selesaikan cara adat, ada yang ditutupi. Nah itu harus dibuka. Saya yakin Nawawi tahu itu. Ketika Nawawi tahu itu, dia harus berani mengungkap kepada publik. Tinggal kita publik mendukung. Nah kalau tidak dukung, saya katakan berkali, bubarkan saja, nggak ada artinya. Ya komisioner sekarang percuma, sehingga minta percepat Komisi 3 DPR meminta Presiden diadakan pemilihan yang baru. Kita tidak akan dari dulu kok. Maka saya capek gitu ngomongin KPK yang sekarang itu. Tapi ya kita berharap karena ketentuannya didukung oleh MK, ada perpanjangan gara-gara usia itu kan. Nah, kita juga berhadapan dilema karena aturan hukumnya itu hukum positif. Maka suka nggak suka kita hanya berharap dengan Nawawi. Nah kalau Nawawi sekarang kita nggak percaya, siapa lagi kan? Nah makanya kalau Kang Asep, nanti kita minta tanggapan narasum yang lain. Kita harus Presiden Joko Widodo telah menetapkan salah satu komisioner KPK yaitu Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK menggantikan Firly Bahuri karena Firly telah menjadi tersangka pemerasan dan gratifikasi kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelum menjadi komisioner KPK, Nawawi adalah seorang hakim tindak pidana korupsi. Setidaknya 2 kasus yang pernah ditanganinya. Pertama, kasus korupsi mantan hakim MK Patrialis Akbar. Sebagai hakim, Nawawi memutuskan perkara dengan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Yang kedua, kasus mantan Ketua DPD Irman Gusman. Dalam kasus ini putusan hakim Nawawi juga lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Nawawi Pomolango terpilih dan dilantik menjadi pimpinan KPK bersama-sama dengan Firly Bahuri pada tahun 2019. Dalam voting anggota Komisi 3 DPR RI, Nawawi berada di urutan keempat setelah Firly, Alexander Marwata, dan Nurul Gufron. Sejak menjadi komisioner KPK, nilai harta yang dilaporkan Nawawi meningkat. Pada tahun 2019, hartanya bernilai 1,893 miliar. Lalu tahun 2020 menjadi 2,2 miliar. Tahun 2021 menjadi 3,4 miliar. Sedangkan pada tahun LHKPN tahun 2022 harta Nawawi sudah sekitar 3,7 miliar rupiah. Dia memiliki sebidang tanah dan bangunan, lalu sebuah mobil dan sebuah motor. Sebagai wakil ketua, Nawawi pernah mengkritik Firly Bahuri dalam penanganan perkara mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Nawawi kala itu mengingatkan pimpinan KPK untuk tidak bekerja dengan gaya one-man show. Pernyataan Nawawi ini sekaligus mengkritik gaya Firly yang menjanjikan sesuatu kepada Lukas NMB. Tim Liputan, Metro TV.
Ya, baik. Saya akan ke Bang Syahroni. Bang Syahroni, pada voting di 2019 di Komisi 3 DPR, Nawawi ini justru berada di urutan keempat setelah Firly, Alexander Marwata, dan Nurul Gufron. Adakah catatan pada saat itu dari Komisi 3 DPR RI dan sejauh mana Nawawi ini bisa menjadi jawaban atas harapan publik ketika Pak Abraham Samad tadi mengatakan ya menerima keputusan Presiden tapi tidak bisa terlalu berharap tinggi terhadap Nawawi? Yang pertama pada pemilihan pimpinan KPK waktu itu tidak ada catatan ya karena 5 orang inilah yang terpilih menjadi komisioner KPK. Tapi yang dalam perkara yang sedang berjalan ini lebih arifnya Pak Presiden sudah memilih Pak Nawawi yang sudah disampaikan Pak Asep tadi bahwa belum pernah bermasalah dengan Dewas KPK. Dan saya menyayangkan juga Dewas KPK ada saat ini adalah bukan memperbaiki institusi, malah merusak dalam tatanan lemotnya untuk menyikapi pada etik-etik yang terjadi dengan komisioner. Dan kita juga belum tentu siapapun yang menggantikan Pak Firly, mau baik dari dalam maupun dari luar. Bila mana dalam proses yang sangat prihatin ini tidaklah mudah untuk menyikapi pada hal-hal perkara. Tapi saya pesimis Pak Nawawi walaupun dalam memiliki sepak terjangnya kalau tadi dibilang safety player, mudah-mudahan dengan dia tidak terlalu banyak berbicara di ruang publik, tapi membenahi internalnya lebih cepat untuk memperbaiki institusinya ke depan. Ya harapan walaupun sangat minim, tapi harapan ini minimal Pak Nawawi belum pernah berurusan dengan Dewas KPK kebelakangan pada saat sebelumnya. Jadi kita punya harapan minimal dia punya integritas atas dipilihnya sekarang ini adalah menjadi ketua KPK sementara untuk memperbaiki sampai masa proses ketua KPK tetap yang akan nanti diproses lebih lanjut begitu. Baik. Adakah tanggapan dari Komisi 3 dari Anda, Mbak Syahroni, soal tadi statement dari Pak Abraham Samad mengatakan kita juga lihat karena tidak mungkin Firly bergerak sendiri dalam kasusnya. Bagaimana dengan komisioner lainnya? Kita tahu pekan depan juga Polda Metro Jaya akan memanggil keempat komisioner KPK. Itu saya sudah sampaikan tuh sebelumnya. Jadi semua pimpinan komisioner KPK periksa apapun yang dilakukan pemeriksaan untuk mengklarifikasi pimpinan KPK ini penting karena pada hal terkait dengan 5 komisioner ini yang sekarang sudah ditetapkan tersangka Pak Firly. Nah, ini bentuk tanggung jawab kepada publik untuk klarifikasi 5 komisioner KPK. Saya dukung penuh. Saya sampaikan dari awal 5 pimpinan KPK periksa semuanya supaya di mata publik terlihat bahwa tidak ada agenda terselubung, tidak ada dusta di antaranya, maka polisi sikapi semuanya dengan cara penyidikan yang lebih terang benderang gitu. Ya, baik. Pak Abraham Samad, kita tahu pekan depan Firly akan dimintai keterangan sebagai tersangka, termasuk 4 komisioner juga akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Namun ada proses pra-peradilan yang dilakukan oleh Firly. Dalam rangkaian proses ini, sejauh mana kemudian pemimpin KPK sementara yang baru serta juga Dewas dan komisioner lainnya bisa perlahan memperbaiki marwah dari KPK? Ya, sebenarnya untuk memperbaiki KPK itu tidak terlalu sulit-sulit amat ya. Seperti tadi yang dikatakan sahabat saya Syahroni. Yang penting kita punya kemauan yang kuat sebenarnya untuk memperbaiki. Kalau kita sudah punya kemauan yang kuat dan kita juga bisa memberikan keteladanan kepada insan KPK di dalam, saya pikir itu bisa segera dilakukan. Tapi yang terpenting sebenarnya agar supaya Nawawi ini bisa lebih gampang bekerja, ya, maka kita berharap kepolisian dalam hal ini Polda segera menelusuri siapa-siapa komisioner terlibat harus segera dijadikan juga tersangka, dikeluarin supaya sisanya yang bersih aja itu lebih memudahkan Nawawi untuk melakukan pembenahan dan pembersihan. Apakah ada komisioner lain yang terlibat dalam kasus Firly, Pak Abraham Samad? Apakah Anda tahu? 100% saya percaya ada. Tapi nggak enak saya sebut di sini. Ada berapa orang yang Anda tahu terlibat?
ada sekitar 2 sampai 3 orang yang terlibat. 2 sampai 3 orang yang terlibat. Ya, 2 sampai 3. Kita lagi memeriksa menganalisa ya temuan-temuan yang kita dapatkan. Tapi saya pikir polisi lebih tahu lah ya. Kita ini cuman di luar, tapi polisi lebih tahu. Oleh karena itu menurut saya cara kita memberikan dorongan penguatan terhadap Nawawi, ya kalau misalnya polisi bekerja lebih cepat dan menetapkan siapa-siapa lagi yang terlibat di komisioner itu selain Firly, maka ini lebih memudahkan Nawawi untuk melakukan pembersihan di dalam ya. Karena kalau misalnya Nawawi melakukan pembersihan di dalam dan masih bercokol orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan kasihan juga Pak Nawawinya. Seperti tadi Bang Asep bilang, mungkin Nawawi ini orang yang cukup bersih ya di antara yang keempat orang yang tersisa. Saya juga yakin itu melihat profilnya, modelnya, walaupun memang kita juga tidak bisa terlalu berharap banyak karena menurut informasi dari bekas staf saya yang di dalam, masih ada di dalam, katanya Pak Nawawi ini memang orang yang suka curhat, ya curhat sama anak-anak, bahwa curhat melihat kelakuan para komisioner yang lain. Berarti kan sebenarnya dia melihat ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh komisioner lain. Jadi dia sempat curhat, dan staf saya ini menceritakan ke saya kemarin, dia curhat bahwa ini A begini sifatnya, B, C begini kelakuannya. Cuman dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan sampailah dia pada titik katanya dia sampaikan kepada staf saya ini, mantan staf saya, bahwa kalau terus-terusan begini dan saya tidak tahan, nanti pada akhirnya saya mengundurkan diri. Itu kata Nawawi kepada staf saya, dan Pak Nawawi tahu lah itu orang. Saya minta tanggapan Kang Asep. Kang Asep, kalau kemudian ternyata proses Firly ke depan dan bisa membawa, bahkan tadi disampaikan 2 sampai 3 orang komisioner yang lain, lalu apa yang perlu diantisipasi lebih jauh? Berarti kan bobrok sekali komisioner KPK. Jika ternyata bisa dibuktikan ikut terlibat dalam sebuah kasus pemerasan. Ya, ada 2 hal yang harus dipahami. Pertama, urusan Nawawi kita percayakan dengan kefrustrasian dikatakan oleh Bang Sama tadi ya. Biarlah dia memperbaiki. Satu itu. Dia frustrasi sedikit aja. Tapi kalau Nawawi kalau disentil dikit ngamuknya lebih dari apa Bang Abraham Samad. Saya tahu persis. Karena Nawawi kalau udah ngamuk itu semua takutan bisa terbirit-birit siapapun gitu loh. Tapi kan karena dia diam itu, ya menyadari dirinya kalah dalam suara itu, jadi diam. Biarlah itu, dia harus memperbaiki sisa-sisa sekarang KPK yang sudah tidak dipercaya oleh publik pada umumnya. Kedua, polisi ini yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad tadi gampang. Kan ada laporan-laporan ke Dewas, di mana Dewas itu dulu kan putusannya kita sesalkan. Setidaknya waktu itu ada temannya Nawawi, yaitu Albertina Ho di Dewas, dia kan dissenting. Artinya apa? Ada bukti-bukti yang harus tindak lanjuti ya, sekali lagi yang itu ada kaitannya ketemu dengan pihak-pihak, kan ada satu yang ketemu pihak-pihak, satu yang mengurusin usia, satu lagi yang hal tentulah tuh Bang Samad yang lebih tahu rahasianya ya. Itu harus dibuka oleh polisi. Artinya apa? Nggak apa-apa kalau nanti kan tinggal satu, kan DPR tinggal lanjuti di bawah urutannya karena aturannya begitu. Kita ke komisioner sisanya harus diisi, berarti urutan berikutnya dulu yang tidak terpilih. Artinya Nawawi bergerak menyelesaikan di internal, diperbaiki, kalau mau diperbaiki, kalau enggak saya katakan bubarkan. Kedua, tinggal kepolisian buka data-data itu, karena mungkin saya katakan saya setuju dengan Pak Abraham Samad. Apakah dia hanya bermain sendiri? Tidak mungkin toh, ketika keputusan diambil bersama, Nawawi sendiri menyendiri curhat, sementara yang lain mengamini gitu. Maaf saya tidak nyebut itu, nanti kaitan ke politik, menyetujui gitu kan. Ketika yang lain menyetujui, nah itu harus diperbaiki gitu kan, harus dibuka. Karena data itu ada di Dewas KPK, laporan itu lengkap. Paling gampang lihat aja dissentingnya Albertina Ho ketika menjatuhkan kepada salah satu komisioner KPK. Itu jelas sekali, gamblang sekali bagaimana pertimbangan Albertina Ho yang harusnya dijatuhi sanksi, tapi kan enggak. Artinya itu apa? Itu titik awal kepolisian untuk membuka. Tapi saya yakin kita apresiasi lah. Pak Karyoto kan Kapoldanya bekas di KPK. Dia kan tahu ini semua. Jadi saya harapannya tinggi sekali. Bukti sudah ada. Pak Karyoto pernah juga di KPK. Tahu persis. Artinya apa? Ya ibarat saya lah, kalau saya ngebongkar dunia saya kan saya udah pernah di situ, jadi juga saya tahu persis, jadi gampang. Apalagi saya kira siapa yang tidak tahu Pak Karyoto. Saya pikir dengan langkah sekarang, mudahan ada langkah-langkah 1000 lainnya sehingga menjadikan KPK dipercaya kembali oleh kami. Baik, kita nantikan langkah yang sesuai dengan harapan publik dari Ketua KPK sementara Pak Nawawi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.